Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes. Kali ini kita akan membahas Tidak tersedia. tidak ada, tidak ada. Ya. Ini komik yang sempat menggegerkan pada masanya. Betul. Karena dipromosikan dengan sangat oke. 2024 ya? 2024 tahun kemarin dia akhirnya terjual berapa? 500-an pieces? Oh, lebih 600-an. Pokoknya banyak lah terjual. Dan cara mereka mempromosikan emang oke, termasuk aku terbeli. Terbeli dengan cara promosinya. Ada gimmick-gimmick. Akhirnya aku beli tanpa tahu ini apa. Ya. Tanpa tahu ini apa, karena aku suka promosinya. Dan kebetulan tema yang ditawarkan adalah cosmic horror ya. Betul. Yang mana aku pribadi bukan penikmat cosmic horror sih. Pertama bukan penikmat horor. Penikmat horor. Tapi kalau cosmic horror aku emang nggak nyantol aja sih. Memang kan bodoh ya kayak gini. Nah, ini Novarium ya. Novarium itu ada kelompok komikus yang kalau nggak salah Bandung Base. Tolong dikoreksi kalau salah. Kalau nggak salah Bandung Base. Sebelum ini ada Demon. Itu bukan Novarium. Bukan pakai nama Novarium sih. Tapi orang-orangnya ada di dalam sana ya. Mungkin ya. Kayaknya iya. Nah, ini ada 7 cerita. 7 cerita yang mana semuanya menampilkan cosmic horror. Betul. Masing-masing. Betul. Ada Sunny, Peraturan, Debris, 60, Dawn, Kedap-kedip sama lihat aja. Nggak tahu. Ini panjang. Dan semuanya dari komikus-komikus yang udah ada yang punya nama, ada yang pokoknya kalau ngomongin gambar proper semua deh. Oh ya, betul sekali. Ini produk yang diisi oleh veteran lah. Ibaratnya kayak gitu. Veteran-veteran. Kalau ngomongin gambar nih, nggak ada yang gagal. Betul. Kalau ngomongin gambar. Jadi secara visual, secara produk, ini udah jaminan lah. Dan gitu. Ini ada gimmicknya ini sih, ada teka-teki yang jadi kayak gini. Kayak gini. Nah, karena aku bukan penikmat hal seperti ini ya, jadi aku juga nggak nangkep. Dan gimmick, kalau aku kan nonton ya di beberapa kanal kayak Kalibrasi, terus di Guru Gembul juga pernah ada teman-teman Novarium gitu. Jadi menurut teman-teman Novarium memang ini produk yang memang dirancang dari nol dan bareng-bareng supaya menciptakan experience beli. Gitu. Nah, sehingga outputnya adalah bagaimana tiap pembeli punya experience beda-beda, dan itu ada yang pembeli sekian dapatnya gini, ada yang pembeli dengan cara ini dapatnya gini gitu-gitu. Nah, itu yang aku nggak ngalamin, nggak ngerti gitu itu apa. Tapi ya udah, kita fokus ke produknya kan. Nah, kalau Mas Bagas gimana? Setelah isi. Kalau produk oke ya, proper ya produk. Aku tuh kertas oke, covernya amazing ya. Pertama memang sama kayak kamu, Riz. Artinya cosmic horror tuh bukan hanya sesuatu yang mungkin buatku baru, tapi buatku pribadi aku nggak perlu. Karena horor, tiap orang punya preferensi horor masing-masing kan. Buatku horor yang nomor 1 itu memang yang kayak takut pada Allah. Bukan horor ya. Pip. Enggak, buatku nomor 1 misalnya jelas aja kayak Kodrat 1, Kodrat 2. Itu jelas. Maksudnya horor kalau cuman nakut-nakutin, aku nggak takut apa-apa gitu. Maksudnya bukan nggak takut apa-apa. Gitu. Jadi ini nggak takut. Ya pasti itu. Nah, jadi aku nggak bisa nggak bisa terkoneksi sama cosmic horror, apalagi cosmic horror gitu. Nah, tapi yang paling nancep di ingatanku adalah tentang ini Peraturan. Sama sih. Bukan, Dawn. Sorry. Kalau aku Peraturan. Enggak, aku Dawn. Aku yang paling ini absurd. Iya. Tapi ya memang yang paling nyantol, nggak tahu kenapa Dawn. Artinya jangan ngubah apa-apa deh. Iya. Gitu. Jadi, nah apapun yang terjadi di dalam komik ini juga aku tuh bukan penikmat kompilasi ataupun antologi ya. Iya. Jadi memang udah ada kontennya soal itu. Iya, jadi udah mah produknya tuh bukan sesuatu yang bisa ku nikmatin, genre atau temanya juga. Bener gitu. Distinct sekali sih. Aku merasa teman-teman akan punya pengalaman yang berbeda di tiap cerita yang berbeda. Yang mana kalau aku pribadi nggak semuanya bisa aku rasakan. Karena katanya cosmic horror itu adalah sesuatu yang membuatmu nggak nyaman. Nah, dari 7 cerita ini yang membuatku nggak nyaman itu Peraturan. Yang mana ceritanya soal udah ada di depan kayaknya.
Bentar. Nomor 2. Heeh. Yang udah ada pakem yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Nah, itu kan Ya, mungkin kalau aku pribadi relate gitu. Nah, sekali lagi antologi akan selalu seperti itu. Apalagi kalau antologi yang nyertain dengan kedekatan dengan kita. Gimana di sini walaupun ngomongnya cosmic horror, tapi banyak sekali cerita yang kita tuh ngerti gitu loh. Kita tuh jangan-jangan ini terjadi kayak 60 yang ngulang tuh. Ternyata ada apa di atas itu. Gitu-gitu loh. Don't look up. Kalau Mas Bagas down gitu. Nah, mungkin kalau Jojo baca dia punya yang lain lagi. Gitu. Ini khas sekali dengan antologi sih. Betul sekali. Yang jelas sih kalau produk oke sih. Jadi katakanlah memang terjual ratusan eksemplar tuh wajar. Cara marketingnya memang sudah di crafting sedemikian rupa, produknya juga anti gagal, iya kan? Anti gagal. Begitu dilihat gitu, oke. Nah, kalau soal cerita dan resepsi atau penerimaan kan itu individual. Benar. Gitu. Seenggaknya ketika beli tidak kecewa. Betul. Tidak kecewa. Betul. Tergantung dompetnya tentunya. Yeah. Soalnya harganya cukup pricey. Kalau mau coba dibandingin dengan apa ya, Forte ya di Jogja ya. Kasih ya. Dia tentu lebih tipis, harga lebih murah, experience-nya juga mirip-mirip. Ya, gitu dia. Experience juga mirip-mirip. Kalau aku memang antologi itu belinya akan selalu dengan semangat untuk mencari sesuatu yang baru sih, Mas. Ya. Karena aku yakin akan ada orang yang beli ini dan ngerasa apa ini? Bisa jadi. Atau beli terus kemudian yang penting punya produknya. Benar. Gitu. Ya, covernya beneran. Ya. Covernya tuh buku non fiksi. Iya bener, aku tertarik karena covernya. Ini apaan? Ya, itu salah satu marketingnya. Iya, makanya kan aku beli. Aku terbeli oleh cara mereka memarketingkan. Betul. Kalau produk sekali lagi menurut kami orang-orang akan berbeda-beda sih. Karena cosmic horror itu bukan buat semua orang memang. Betul. Itu aja teman-teman untuk not available dari Novarium. Sampai ketemu di komik lokal berikutnya. Thank you.